Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil karim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ibtada bidinihi bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, saya kebiasaan di panggung bebas ibu bapak. Yang paling utama dan saya utamakan kepada beliaunya Komandan Lanut Iswahyudi. Insya Allah kalau tidak salah namanya, insya Allah Pak Irwan Pramudanjik. Saya tadi sempat tanya, dan dari mana penjenengan? Solo, dekat. Oh, Bengkulu. Saya takutnya nanti saya pakai Jawa sejawa, jenengan sing akhirnya ini bahasa apa ini? Jawanya saya Jawa Jombang, Mojokerto, Surabaya. Kepada beliaunya yang saya muliakan, semua jajaran anggota Lanut Iswahyudi, semua yang saya hormati, tak terkecuali kepada semua ibu bapak hadirin hadirat yang senantiasa mengikuti pengajian rutin Ahad pagi di Masjid Al-Ukhwah yang kita cintai. Hebat, saya baru kali ini lihat seperti ini. Di antaranya, mudah-mudahan komandan menjadi komandan surga besok, karena telah memimpin masyarakat dan jajarannya menghidupi diri dengan perjalanan baik yang menuju surganya Allah. Amin ya robbal. Sholawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan panutan kita semuanya, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, sekali lagi mari membaca Fatihah. Semoga Allah membuka pintu segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Semoga setiap kebaikan tidak terputus pada saat umur dan usia kita, tapi akan terhantar, terberkahkan sampai tidak terbatas kepada semua anak culun dan anak tuturun kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ala ma nawassalabus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat ingkang minulya, ini acara termasuk istimewa karena berada di waktu pagi. Pagi adalah awal hari. Setiap sesuatu yang awalnya baik, insya Allah menjadi tanda baik untuk waktu yang selanjutnya. Makanya banyak kitab-kitab kuno menerangkan rata-rata orang disuruh berzikir itu pagi. Tapi kalau tidak subuhnya kodok. Kalau subuhnya kodok,
Ya kayak pesawat, ada sayapnya. Mau nggak dikasih sayap, sholatnya nggak sah. Kalau yang yakin pakai kunut, nggak pakai sayap itu kok sholat subuh. Akhirnya nggak jelas. Orang pondok itu sholatnya jadi nggak jelas. Tapi tetap harus nyaur karena itu hutang berupa fardu. Ibu bapak ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, saya lebih familiar tak bahasa Jawa aja kan nggih. Nanti sekali waktu aja bahasa Indonesia. Ngeten. Awal kula panjenengan niku diciptakno Gusti Allah dari tanah. Tapi orang sulit untuk selalu melihat asal usul dirinya itu dari tanah. Yang paling mudah dilihat itu kalau ada ibu-ibu setelah menikah apa bu? Hamil. Itu mesti gampang. Kalau sudah mulai ada janin di kandungan, orang mudah melihat. Makanya Gusti Allah niku tidak membuat ayat yang manusia itu disuruh untuk berpikir dari tanahnya enggak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Muhammad, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori'in. Aku tidak bisa baca, malaikat Jibril. Iqra, baca Muhammad. Ma'ana biqori'in. Aku nggak bisa baca. Iqra, sambil dipegang, dirangkul kalau malaikat Jibril hampir Rasulullah itu sulit untuk bernafas. Ternyata kita itu dikasih kalau Gusti Allah pelajaran. Ngetut wong ngaji, ngiling wong ngaji niku tidak cukup sekali. Panjenengan nek napa ngaturi sinten yen mawon ngaji. Kadang-kadang kan nggak sekali nggih. Putrane dhewe, garwane dhewe, derek-dereke dhewe, tidak cukup sekali. Tapi ada makna yang luar biasa walaupun harus mengulang berulang kali. Biasanya orang-orang yang luar biasa ahli ilmu itu dia telaten ngelingno niku walaupun berkali-kali. Niku rata-rata kebagian wong ahli ilmu. Orang cerdas itu begitu biasanya. Nggak pernah patah semangat kalau mengingatkan untuk Iqra, belajar dan belajar. Makanya sederhana bu, panjenengan dikei Gusti Allah tanda. Jadi keparingan putra anak turun sing cerdas-cerdas. Biasanya wong tuane iku telaten. Bacalah. Gak tahu diseneni. Lihat, malaikat Jibril cara ngoten nyuwun sewu gak sampe ngantung kan Nabi. Oh dikon maca kok gak iso maca. Kan siji karo jenengan kula. Maca males, wancene arek angel anake sapa? Lah lali bahasa gitu. Lali anake dhewe gitu. Jadi orang-orang cerdas dan biasanya punya generasi hebat niku wong-wong sing didik niku dengan telaten dan sabar. Mungkin kalau kayak resep apa cara yang sabar, sukses, anak ngandung. Akhirnya disuruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan semua manusia dari segumpal darah. Kiai sepuh niku nek kepingin awake tambah ide ning Gusti Allah. Sampeyan kula tambah pingin cideke tambah umur ning Gusti Allah tambah ten. Tiyang niku nek tandane tambah umure kok tambah ibadah. Sing dikepingini akeh ngakoni apik, biasa tadi wong apik. Tanda orang baik nek tambah umure kok sing dikepingini bukan hanya harta, kemuliaan pangkat duniawi ya, tapi dia juga punya keinginan kokoh untuk menjadi orang lebih baik. Tandanya wong apik tenang bupat lahir batin. Nek kepingin kita niku saged dadi kawula sing apik, jare wong kulonan ojo lali karo asal usule. Panjenengan nek pas berkaca berhias terlihat darah apa wajah yang cantik bu? Darah. Kalau panjenengan melihat kita itu darah, maka akan mudah mengakui hati kita tertuntun dengan cahaya Al-Quran. Kita akan melihat mata
dari kepala sampai ujung kaki ini rahmat dan anugerahnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini wong hebat. Hamba hebat itu hamba yang sudah akalnya akhirnya terhantarkan ke hatinya niki ada pengakuan-pengakuan dasar seperti niku sesuai karo tuntunane Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Makanya tiang-tiang sing kejebak salah sampai terlena melakukan berbagai macam salah dosa sing diulang-ulang niku rata-rata ora tau ndelok awake, tidak bisa melihat dirinya sendiri. Makanya pengajian ini Bu, itu sebenarnya alat untuk berkaca. Halo? Kan berkaca. Satu berkaca. Yang kedua untuk melihat. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau seandainya kalau pengajian ahad ini kok dimulai kok jam 3 pagi, yang bagian masjid belum nyalakan lampu, kira-kira sampai bisa melihat enggak? Nggak bisa. Ya harus ada lampunya. Jadi orang hidup niku ya wis ngoten niku harus ada kajian keilmuan. Makanya alat niku diciptakan karo Gusti Allah dari saripati tanah. Engko kesana. Nek sampun kaya ngoten Bu Pak, jenengan kula niki sampun dikai Gusti Allah tanda-tanda nyata. Alat segumpal darah niku ditiup oleh Allah, ruh kehidupan. Makanya nek panjenengan waktu si hamil digerabak, bapaknya digerabak, kok gak kerasa apa-apa, akhirnya ke bidan, tenaga medis. Bu bidan kok gak terasa apa-apa ya? Bu, belum bisa mancal-mancal. Nek sing terasa biasanya mancal-mancali bapaknya. Lalu kok belum terasa? Belum hidup. Kalau sudah darah itu berubah dari segumpal daging yang sudah diukur sempurna, perkembangannya cukup untuk organ yang sempurna. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah meniupkan ruhnya, Allah meniupkan ruh dari zatnya. Akhirnya kula sampean niku Pak, asline wis ibadah nek jujur weteng. Halo. Asline wis ibadah. Rasa terima kasih calon manusia niku membentuk jasad sing sempurna Gusti Allah sing nyempurnakno niku muser. Makanya ibu-ibu nek wis hamil tua sama Pak. Jenengan kula waktu di kandungan sama. Kalau sudah kandungan semakin tua mendekati hari lahirnya niku posisinya betul-betul sempurna, terima kasih datang ngersane Gusti Allah. Jajal kena dibukani. Nenek bayi kok gak memenuhi persyaratan kesempurnaan posisi, disebut bayi nopo Bu? Nopo? Nyungsang. Nyungsang. Jenenge nyungsang niku repot. Makanya nek waktu di USG bayi niku ternyata membentuk posisi sujud. Gitu bener. Lapo kok kudu posisi sujud? Mergo mboten saged medal nek mboten posisi sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjenengan pernah sering dengar pengajian bahwa pada saat Allah memberikan kehidupan ruh kepada calon jaban bayi ini, Allah juga menyertakan jatah rezeki, jatah judune, jatah berkah atau ora berkah umure. Jadi sederhana. Kita niku sing rata-rata dadi beban nggo urip niku nyuwun sewu. Nek gak masalah umur, awak wis lara, kesehatan sudah berkurang. Nek gak ngono mikir duit. Gitu mboten? Nek gak ngono mikir ndoke jodoh, anak keturunan kita dari perjodohan. Rata menungso niku punan. Makanya kula sampeyan asli dikei bahan ora mikir. Ora oleh mikir sing wonten teman-teman. Mergo niku wis ditakdir, dijatah, dipastikan karo Gusti Allah. Isane orang mikir piye tapi oleh akeh. Kowe Pak Komandan, ora patek mikir oleh akeh.
carane ojo sampai koyok bayi nyungsang. Nyungsang niku mboten gelem sujud. Nggih to? Nek nyungsang sampean delok sudah nggak sempurna, biaya tinggi, taruhannya nyawa. Bapak niku jopo rumah sakit tuh tolak oleh anakku lahir tak. Ya apa? Bingung wong akeh. Sama Bu, rezeki nyungsang jodoh ra karuban, umur ora jelas sampai wis umur sepuh, apa yang terbaik buat dirinya belum tahu. Ini rahasianya, kita lihat saja. Perbaiki, sempurnakan sujud dumateng ngersane Gusti Allah. Subhanallah. Makanya gue Indonesia ini ono istilah angkatan darat, tanah. Tempat sujud kita tanah. Lah pokok kudu neng tanah. Mergo jeke mboten lali asal usule. Bahkan itu yang menjadi tempat tinggal kita. Subhanallah. Nggih. Napa? Sujud. Rezeki akan sujud. Mikir rezeki sampai terus koplak. Mikir anak dikandani pisan pindho sampean terus angen-angen orang yang sujud jenengan sing setruk pisan. Kula iki sering kepethuk soal ngoten niku nggih. Mun niku nyuwun sewu nek agak sujud maksudnya bener no Bu. Kurang apa aku dadi ibumu? Kurang apa aku dadi pakmu? Oleh ngandani kowe iki cilik sak banyetan. Kurang apa aku? Ngene iki aku dadi wong tuwa iku sedih lho. Mboten nate. Memang merubah menjadi baik itu adalah memposisikan sujud. Lah carane ya ana apa iso kula sampean sak wayah iso sujud rumus angkatan laut. Angkatan laut niku lak nang segara, nang laut. Ora iso nang tengah segara nek gak renang. Nggih ta mboten? Mergo napa kok kudu nang tengah segara? Mergo intan, permata, mutiara itu selalu adanya di dasar laut. Sampeyan golek mutiara ning pasar ora enek ta mboten? Mboten enten. Makanya sampean niku alhamdulillah rene mang kaya apa ngelangi, kaya apa renang. Ngoten nggih. Terus nek wis tengah laut maru nyemplung silem mboten ta? Mboten, nggo tabung. Kudu dikeki tabung. Sing maringi tabung niku sinten? Tabung niku napa maksudnya? Guru. Orang-orang yang menunjukkan keilmuan. Karena hidupnya memang dipakai untuk menyimpan, menabung berbagai macam pemahaman dan keilmuan. Nek sampean kula kok dadak nyilem ku segara, niku kok dadak punya bekal keilmuan dari orang-orang yang memang menabung keilmuan. Kula niki mek nyampekno, kula bukan cara tabung kula bek niku mboten. Cuma ini kan masuk akal. Andaikan tiang niku nyilem tanpa tabung, mumbul nyuwun sewu, bungkus Bu. Nggih ta mboten? Padha karo wong urip niku kaya wong napa? Kaya wong ngambah ndukure segara. Carane cek slamet bisa ke tengah pakai kapal, pakai perahu. Ulama lawas, ulama kuno itu syariat. Tanpa itu kita tidak bisa punya alat sampai ke Allah. Tapi kalau sudah sampai di tengah, kita harus menyerah. Urip nggih ngoten niku padha mawon ora iso kita niku ngindari takdir. Ngene kapan orang mikir duit ora iso. Ngene iki kapan orang mikir anak ora iso. Ngene iki kapan orang mikir Pak ora mule-mule. Ora iso. Giniku mikir niku akhirnya kula panjenengan niki akhirnya golek cara alias golek ilmu niku di buku kuwape nilai ibadah. Jadi panjenengan kula niki mungkin saat ini sudah sering ikut pengajian, apa yang diinginkan dereng berhasil, tapi itu dicatat menjadi amal soleh, menjadi tabungan. Subhanallah. Ya, artinya wis segoro iso nyilem akhirnya oleh mutiara. Nek wis oleh mutiara sak wayah-wayah napa
kundur datang kersane Gusti Allah terbang. Umur niku asale alam malakut. Alam malakut niku diidentifikasi alam yang itu berada di alam tinggi, di alam kemul ya numpak pesawat. Halo. Numpak apa? Numpak pesawat. Halo Pak Dan. Pak Irwan, Pak Muda. Sampeyan Pak ya. Pesawat itu tidak bisa naik kalau bebannya tidak imbang dengan kekuatan tenaga. Sampeyan kula nggih ngono padha mawon. Ora iso ruh, ora iso batin niki gampang khusyuk sungkem ning gone ngersakne Gusti Allah nek urip bendina niku kakean beb. Halo? Kakean bangun saged. Isine niku sumpek dibenerno niku angel. Gitu. Mergo napa? Ya kok mang gak gelem ngelani, oleh ngilem gak gelem golek tabung. Urip ora ngangge ilmu mboten saged, Bu. Akhirnya kan enten fasilitas dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang yang tambah usia kok tambah bahagia niku ada tanda. Tandanya di mana, Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, wahai batin yang telah tenang, yang telah lapang, yang telah lega, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Usia tua bahkan pasti, yang pasti nggak bisa dihindari kematian. Itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi yo gak oleh dijaluk gitu, pemane dipaksa. Ternyata kuncinya Bu Pak itu adalah kaitan memahami tentang dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun dunia itu enek sing bernyawa, enek sing boten bernyawa. Sing bernyawa termasuk kita semua, keluarga, anak turun, hubungan sosial, kemasyarakatan, hubungan di komunitas, di instansi, niku menyangkut nyawa. Nyawa niku Bu Pak, niku boten cukup kula sampeyan niku mikir ngepas no ben pas bisa diterima oleh semua kalangan, nggak bisa. Mun cacak kelas wong biasa-biasa, Nabi Rasul ikhtiar karo macem-macem boten saged. Nek urusan nyocokno karep menungso padha karo menungso kudu duwe rumus. Makanya kula panjenengan gak penting terlalu banyak memasang status tapi kita gak paham caranya. Gak cocok karo pagani, gak tonggomu ora apa-apa, tonggomu sing sebelah sisa RW jane. Karo sepupune alah wong arek siji, kadek modele ngono kemliti, Mas yo gak tai bae yo ora apa-apa. Boloku yo CA akeh. Ndak bisa seperti itu. Kaya Elisane isok tapi nek badhe sehari mboten saged mau wekir Jawa kalau sampai ubune loro. Mboten saged nggih. Dulunya dulu Allah membuat sejarah seorang nabi, Nabi Yunus alaihis salam. Niku wong nabi Bu boten mungkin ngejak teplek. Mboten mungkin ngejak dolen, ngejake mesti api. Lho wong ngejak api Pak Bu. Empun dipikir wong ngejak api kudu nuruti api, kok barang api kok gak dituruti. Allah punya kehendak. Yang membuat baik niku Gusti Allah. Nek kula panjenengan tahu itu baik, begitu kita ngajak orang lain biar baik, termasuk anak, bojo, dulur, di ngertekno cek ngerti cek dadi wong apik. Niku masalah apik apa ora iku urusane Gusti Allah. Nek kula sampean sing menginginkan apalagi memaksa, apa maneh ora diiyoi, ora dituruti karepe awake dhewe, kok awake dhewe mongko nek rada meksa biasae mendal ngribun ning awake. Contoh, pehan iku wis SMP kelas 3, adik-adik wis Qur'ane khatam, yo lancar, mbok ngaji sing tenan. Oh,
panjenengan corong sanjang ngoten kan layak nggih. Wajar kan? Bahkan wajib gitu. Tapi nek memaksa, gak tahu alatnya, panjenengan sing mikir. Niku Nabi Yunus biyen niku ngalami masa kaya ngoten niku. Akhire saking jenggele cara dakwah ngandani tiyang niku mboten sedih. 900 tahun niku angsal tiyang niku sekawan dosa. Waduh karo pandang ngajahat oleh wong sakmene kae. Nabi Yunus itu seorang rasul, seorang nabi. Lho niku yo pernah digawe Gusti Allah sejarah. Najan api kaya apa menungso, masalah orang lain bisa menjadi baik itu adalah hidayah Gusti Allah. Wah akhirnya metu ucap cara wong Jombang Bu. Wis gak ngandene wong kene ora patek. Aku nggak ngomong sama sampean juga nggak rugi. Masih banyak orang lain yang mau mendengar kata-kata saya. Aku nggak mau orang bilang sama orang sini. Akhirnya saking jenggele Nabi Yunus niku gampangane cara wong mriki puye napa Bu? Pure. Gondi. Nek wong lanang gondok. Lho niku akhirnya sampai mboten tahan krana mboten sing kreken ngejak api. Nabi Yunus niki numpak kapal. Barang numpak kapal kena goncangan badai, barang yang tidak seperlunya niku dibuang. Sik goncang kakek muatan, banyu mlebu setiap gelombang enten. Niku akhirnya diundi, ternyata masya Allah kena undian niku Nabi Yunus. Makanya kula iki sering matur, tiyang niku jengkel najan sing dijengkel ora api. Niku mesti malah remuk. Halo. Temen sampai kok kandungan darah tinggi wis kadar tensine niku kok 150 sumpekan jengkelan mangkelan duwiru 200 Bu tenan. Sampeyan ngandel tenan. Niku pergo penyakit batin. Penyakitnya hati. Sinten mawon nggak bisa melepas niki. Mergo kita niku menungso. Subhanallah. Akhirnya Nabi Yunus sing dilempar ke samudra temriku Gusti Allah nyakno iwak jenenge iwak nun. Makanya neng Quran niku mboten disebut asmaul Nabi Yunus wa dzannuni idza baghadiban fadhanna allan bil alai faqala rabbi ila akhirih. Dadi sebutane dinun mergo napa diuntal karo iwak saking gedene niku iwak nun. Wakila iwak nun niku akan hidup sampai hari kiamat. Barang kunjurune iwak amura enak. Ora iso dahar, ora iso pedhuk nyawang menungso, awak kelesot, sumpek mboten jelas. Niku akhirnya berubah cara berpikir Nabi Nuh. Makanya kalau panjenengan rata-rata orang cerdas itu ditandai pada saat dia ada ujian. Nek anjene cerdas, tambah cerdas. Orang niku nek anjene gak pate gawe ilmu, niku ketara nek waktu ujian. Waduh, kok status dipasang. Angger kumpulan ngobrol mesti cerita. Curhat ceritane ora enak tok. Lah lho niku wis ujian. Ujian ini Bu Pak, ternyata harus ada makna yang jelas. Panjenengan kula nek waktu diuji kok dadak grayai cidok. Napa? Ngerti cidok nggih? Cidok nang pundi? Masa lalu. Begitu teman-teman. Cidok tengkuk ini kan nggak bisa dilihat. Orang itu nggak bisa melihat masa lalu dengan mata, bisanya diraba, meraba waktu. Wow, dari waktu ke waktu. Penjenengan kula nggih ngoten, ada apa misalnya rezeki kok seret, ya Allah, lebih baik begini. Saya banyak kurang beribadah, saya banyak kurang silaturahim, saya banyak sekali melupakan bahkan sering bermaksiat. Niku cepat selesai Bu. Putrane dikandani kok angel. Sampai simpul oh Gusti Allah iki mek negur aku dadi wong tuane. Mungkin aku tobatku kurang penuh, kurang full.
kurang oleh munajat, kurang oleh sujud. Lebih baik begitu dan pasti menjadi lebih baik. Tiang niku nek kena ujian kok maido. Dapat kok mau itu, maido. Rada mirip nggih. Nek maido kan pitutur. Maido Bu. Niku Masya Allah, dia tidak bisa melihat hidup dengan cara introspeksi. Nanti sing saya niku ya mampu, ngoten niku wau. Warase nopo? Nabi Yunus alaihissalam munajat datang ngersane Gusti Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya hamba kuntu minadz dzalimin, banyak sekali melakukan kedoliman niku nopo? Kedoliman niku kesalahan-kesalahan sing disengaja, sing disadari nopo ndak niku dilakoni karo Nabi Yunus. Para wali sampai Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi niku menulis sebuah kitab jenenge Bidayatul Hidayah, berkaitan untuk menjadikan batin kita menjadi batin yang lembut, ibarat tanah yang subur. Nek tanah subur niku gampang ditanduri, sing sae itu dulu. Panjenengan kan enten malih Nabi Adam turun ke bumi ini pertama kali boten langsung melakukan aktivitas macam-macam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kena digaris bawahi. Orang itu mulai terlihat baik di hadapan Allah kalau sudah banyak mohon ampunnya wonten ngersani Gusti Allah. Orang itu akan menjadi kebaikannya meluas kalau dia mudah menyadari siapapun itu bisa salah, tapi siapapun layak dibela, diminta no ampunan sama kasih sayangi Gusti Allah. Akhirnya Nabi Yunus niku maca niku tok. Iwak niku nek asam lambung. Ora iwak asam lambung yo. Lho nggih. Niku Masya Allah munek-munek akhirnya golek napa perairan rada dangkal dimuntahkanlah Nabi Yunus mencelak. Dilalah, geletek kersane Allah. Dadak oleh terdampar Nabi Yunus lu balik nang kampunge dhewe. Makanya nek wong minggat Bu, aja kate kok dungu-dungono. Pemane wis lagono nang Baliyo Sri, ora supek-supek dhewe wis mentok mulai munang. Nggih. Nabi Yunus baru kayak ngoten niku. Subhanallah, tapi dengan modal pemikiran keilmuan yang sudah berubah. Loh, cara yang berubah akhirnya berubah. Subhanallah, 100 tahun oleh mek wong 40 sing mau tunduk kepada Allah, menerima nasihat dan pointohnya Nabi Yunus alaihissalam dalam jangka hanya 7 tahun. Sak negara dike Gusti Allah atine lembut melok iman nang Gusti Allah. Jadi kok Indonesia ini yang paling dibutuhkan adalah orang-orang yang berjiwa besar. Pada saat sendiri dia bersujud dan memohonkan kepada Allah. Kayak nopo terus viral-viralan tadi atu-atu kayak panas negara wis tentrem dadakan ya. Teman-teman nggih. Sing penting dongakno akhlake, terutama akhlak batin di hadapan Allah itu diperbaiki. Memintakan ampun buat dirinya, semua orang dimintakan ampunan dan hidayah kepada Allah. Itu akan menjadi keajaiban. Subhanallah. Niku ilmu lemah Bu, ilmu lemah. Nggih. Bon. Niku dunia sing sifatnya ada nyawanya. Lah nek dunia sing gak ono nyawane iku ya apa? Kaya harta benda, harta tahta. Enten dawuh kalam hikmah sing luar biasa. Man
lam yakbal bimulatofatil ihsan kuyida bisalasilil imtihan. Sopo sing atine pikirane lampai tiap harinya amal perbuatan kesebaliknya, tidak melihat kebaikan sebagai hal yang utama, tapi melihat keuntungan dunia, maka dia tidak akan pernah bisa terhindar dari berbagai macam ujian yang bergelombang. Jare wong kene nasibku ket arek sampai tuwek soro. Kula baleni nggih. Sapa sing gurung iso nata uripe karo nyawang perintah kebagusan Gusti Allah, iku sing paling apik. Masih berpikir tentang untung tok, nglelekno ibadah. Repot karo pekerjaane tok, lali ora tau ning masjid, ora ngerti sanak kan katane. Jeneng niteni niku wis pakeme jagat, hukum alam, sunah Gusti Allah. Perbuatan Allah tidak bisa dihindarkan. Pasti orang itu dalam keadaan selalu terrantai dengan berbagai macam ujian. Lho sederhana. Carane gak Gusti Allah muji terus ya napa sampean wasno sing apik-apik ae. Makane kula panjenengan ngeten iki kula atur nggih. Panjenengan tindak tenggene halaman pelataran Masjid Al-Uquwah, jenengan tindak kian apa Gusti Allah sing tindakne? Alhamdulillah. Selalu seperti niku. Jenengan melakukan pekerjaan rumah tangga, jenengan sing ya apa Gusti Allah sing ngobani? Jenengan pas sedekah, jenengan sing sedekah apa Gusti Allah sing buka tangan kalau manahe sampean? Istimewa sekali. Tiang niku nek wis delok kuwabe teko kebaikan dan kemuliaan Gusti Allah, insya Allah diibaratkan menanam benihnya istimewa, tanahnya juga subur. Gampang kok dupat. Niku yang pasti guna, pun rumus. Tapi tiang niku nyuwun sewu najan sukses berbagai macam hal. Tapi urusan mulatofatil ihsan, melihat lemah lembutnya Allah dalam berbagai macam perintah yang sebenarnya itu hakikinya kebaikan, dia tidak bisa melihat itu. Nyuwun sewu kalame para wali kutub, apa sing dikekno Gusti Allah dunya niku muspro. Pirsa nggih bahasa muspro? Sia-sia. Bukan hanya sia-sia, go alam kubur, go alam akhirat dipertanggung jawabkan. Itu yang berat, Pak. Ujiannya berat, sulit terlahirkan anak turun yang solih-solihah, sulit harta bendanya untuk fisabilillah, menghidupkan nilai-nilai agama, sulit dirinya hatinya tenang dengan menyebut dan berpikir mengagungkan namanya asmani Gusti Allah. Niku dunia yang ngoten niku tok. Tapi tiang-tiang Tuhan ingkang dipumpani Gusti Allah nikmat sempurna itu sudah cerdas. Cerdasnya dengan tanda dia punya perilaku. Najan rezekine ora bla 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 bla. Moro dadi RT dadaknya lurah dadi langsung. Moro lurah DPR dadi langsung misalnya. Well, bukan itu. Itu semua amanah dan tanggung jawab. Tapi ada tanda istimewa. Tiang sing dunya iku sing Gusti Allah kemuliaan nikmat sempurna adalah tiang-tiang sing najan rezekine gak tampa. Tapi barokah gak iso sudo. Gusti Allah jaga orang arah sudo. Apa maneh sampai jatuh melarat? Boten mungkin. Tanda yang kedua, dia selalu membaktikan taat ibadah datang kersane Gusti. Niki kena dibuktekne. Tiang sing ngejar lak. Tonggo duwe mobil anyar carawet, ini sepeda motor Vario, gak ada dicret, nyudah lubang dicret, menang. Bener langsung kirim ke showroom mobil anyar. 2 bulan Jono duwe. Barang bulan keempat keliyeng kirai.
Kowe terus sabuk kontan. Bapak ora tambah kok di sana kok sugih, tapi kita merasa hati itu terasa bahagia. Nek hatine tenang nyaman ibadah jenengan ditulung Gusti Allah. Nek ibadah ditulung Gusti Allah, Masya Allah, masalah sugih banyak tertunda. Mungkin boten jenengan tapi anak turun jenengan dari wong mulya. Kata fakta. Subhanallah. Makanya sampai ke zaman Bani Israel enek dawuh istimewa. Subhana man ja'alal abid mulukan bita'atihim wa ja'alal muluk abidan bima'asihim. Maha suci Allah sing kuwasa bolak-balik jagat, yang itu bisa menjadikan orang hina menjadi seorang raja karena ketaatan. Maha suci dan maha kuasa Allah yang juga kuasa menjadikan seorang raja menjadi orang yang hina. Jenengan tahu pireng sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam? Bu, Nabi Yusuf duwe garwa ayu jenenge sinten? Sinten? Sampeyan roe lu nama ya wae to. Garwane wayu. Asma nama Arabnya Zulaikha. Cok begitu jatuh ke Madiun, Zulaikha. Ditambahi Siti bisa. Siti Zulaikha. Zulaikha niku ratu, orang kaya. Nggak ada yang nandingi wanita terkaya di zaman itu Zulaikha tok. Nggih. Wong sugih niku Bu, najan wis tuwa, niku ketok ayu Bu ya. Permangke larang lho niku. Gitu. Zulaikha niku sajane mboten enom. Tapi krana saking sugih sepadan niku terlihat selalu cantik. Alhamdulillah. Siji karo preman ning tuku, dadak ning sawah, umur 30 tahun arep dibelanjani kabeh perkara dhewe lungser. Kabawa Bu. Niki tapi nyata sing kula aturno niki dan terjadi di Quran soalnya. Jangan khawatir saiki jenengan mungkin berada di hidup yang biasa atau mungkin banyak kesulitan. Wolak wali zaman Gusti Allah iku iso dadekno malik. Rumuse ya napa? Zulaikha sing kula bahas. Siti Zulaikha. Niku kemecer karo Nabi Yusuf, cek bujangan. Wong ganteng. Nggih, sapa ora seneng. Lah wong wedok kan seneng nyawang wong lanang ganteng. Untuk kula rapate ganteng tadi kapan disawang. Wong lanang apa maneh senengane wong wedok ayu nek kok hampir sampai buka postingan wong wedok wah ya. Lho niku terjadi zaman kepiye tuh kemecer sampai membuat rekayasa, akhirnya terfitnahlah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu dalam keadaan hamba karena dijual, ditemukan di tengah hutan di dalam sumur. Mergo didolimi karo dulure. Halo. Lha makane kadang-kadang jenengan misalnya dadi wong apik, ya ora usah ngresula. Kok ora ngerti dulur, ora ngerti batik. Apik apane ora kadange piye? Ora ngerti yang ngono. Ukuran nenten. Nabi Yusuf itu dulur sing ngrekasane. Ngono. Sampai ket gurung dadi direkasane niku Gusti Allah kaya ayat. Ya bani inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah abi kula dalu ngipi enten ahada asyara kaukaba lintang kabeh 11 srengenge kalih bulan mudun hormat tunduk sujud dhateng kula. Abai seorang nabi sinten? Halo Bu, sampai napa ora asmane para nabi rasul? Sampai nek paham karo asmane, paham karo sejarahe para nabi para rasul, sampai kali ketutno ilmune. Gak mikir golek cara urip.
Nggih. Akhirnya ya Allah nak kowe sing dadi wong mulya suatu saat. Niku ternyata dulur-dulur sing ketok istimewa. Niku kan 11. Jadi bintang 11 niku sebenarnya adalah saudaranya. Mergo ketok uripe penak-penak. Tapi ternyata membuat sengsara. Akhirnya dibuang, akhirnya ditemu, dijukuk, digoreng, Mesir, dijual. Barang dijual, ratune seneng gede-gede kok ganteng. Emang nih kena dirambut, ngono bahasane. Lu akhirnya direkayasa wong di bojo. Masya Allah, sampai ada sejarah. Iku direkayasa dilebokno kamar Nabi Yusuf karepe niku. Nek umumnya kan wong lanang merkosa wong itu. Iki kan wong ratu punya kekuasaan. Karepe di ngoten niku wau. Tapi Nabi Yusuf nyuwun sewu. Laula arro'a burhana Rabbi krono kulino ibadah Gusti Allah sing nyelametne. Panjenengan kula niki nyuwun sewu peran ibadah lenggah ngaji kaya ngeten iki sak wayah-wayah niki sing bakal nyelametne. Alhamdulillah. Bukan hanya jenengan tok sing diselametno, jenengan anak turune diselametno Gusti Allah yang mergo kebagusan. Gak ono bu kula sampeyan iso jamin. Putra neng di putru wilayah pate meneng di meneh-meneh lumana apa dadi apa perjalanan hidupnya macam-macam sapa sesuk jamin kebagusan dan amal ibadah niku aset warisan tertinggi bukan hanya harta benda. Akhirnya subhanallah akhirnya muncul ilmu-ilmu kebijaksanaan. Ahli hukumnya dawuh ngeten raja, kalau seorang laki-laki itu robek bajunya di depan berarti dia yang memaksa. Tapi kalau seorang laki-laki robek bajunya di belakang berarti perempuannya yang maksa. Delok karo rajane. Kok sing suwek burine lah. Kok salah bojoku dhewe. Wong anjane duwe kekuasaan. Akhirnya koyo lagune Roma Irama. Yang salah tertawa, yang benar di penjara, yang benar di penjara, yang salah sak dolim-dolime kaya napa tiyang iku nek muntakin tetep mulya. Saya Gusti Allah nurunno kejadian sing Mesir niku akan ada masa paceklik 7 tahun tanpa grepe sapa manudan. Lho, sing eruh niku Nabi Yusuf alaihi salam. Mergo taate mudalah kata keselamatan keluarga, keselamatan daerah, keselamatan desa, bahkan keselamatan negara dari masa ke masa. Ke zaman Nabi Adam sampai dino kiamat niku mergo Gusti Allah ndelok wong saleh salihah. Mergo jiwa kuno enten tiang-tiang sing ngapuloni zahir batin ikhlas dateng ngersane Gusti Allah. Kathah. Makane kula panjenengan masyaallah mbok tanah Jawa wali songo. Ono kiai-kiai sepuh, ono ulama-ulama, ayo diideni, ayo dimulyakno. Mergo Gusti Allah banyak menitipkan anugerah, keberkahan, keselamatan, keamanan negara melalui rahmati Gusti Allah sing dilewatno tiang-tiang sing saleh. Subhanallah, akhirnya selamat. Loh, akhirnya Nabi Yusuf dadi raja. Pergi dadi raja nyuwun sewu sing lanang wis gak dadi apa-apa, dadi rakyat biasa, seto pisan. Jadilah janda. Ngono lho ya. Janda ya kaya nyanyane wong-wong ngene iku. Enak lagune, Bu. Nah. Akhirnya termentah-mentah. Suatu saat Nabi Yusuf niki survei keliling delok rakyate. Ono wong wedok rumah Nabi Yusuf, aku kok kenal karo wajahmu. Tapi kok sudah tidak seperti yang dulu. Nek sekilas koyo iko piye? Lah ngono nggih. Biasa Bu, nek cinta pertama kan iso lali ngono ya. Lho supaya koyo ora iso lali. Akhirnya ditimali. Kita mriki. Akhirnya ditanggeleti. Sampeyan sapa? Yusuf sampeyan lali karo aku. Sajane gak cuma gak penak mosok nebak. Wong biyen kaya ngono, saiki kok kaya ngene. Lah ngono nggih kudu nyono nggih. Biyen sing kaya kene saiki kaya ono, sing asal kaya kene kaya ana wala-walik gak iso tetep Bu.
Masya Allah, nasibnya ngenes. Zulaikha itu disejarahkan giginya sudah hampir habis, meripat pun tidak bisa melihat, rambut pun putih. Saat itu umurnya sudah 90 tahun. Nabi Yusuf umurnya selawe tahun. Terus ngoten niku ditanggapi koyo sampean itu mengingat masa lalu. Zulaikha, bagaimana hatimu terhadap Yusuf yang dulu? Yusuf, andaikan aku bisa melihatmu, aku rela tidak makan Yusuf. Boy, temen nih dari mayar bu. Akhirnya Nabi Yusuf, masya Allah. Subhanallah. Lho niku akhirnya Zulaikha sadar, aku anane ngene mergo aku sing salah. Dosaku gede secara hablum minan nas. Nang Yusuf dolimi. Aku duraka maksiat ning Gusti. Tiyang nek wis nyadar kaya ngeten teko atine dhewe mergo ketok nyata nggo uripe wis dikai Gusti Allah. Ayat kejadian mulya dadak. Halo. Sampeyan nek kepingin dadi wong mulya dadak saiki iso. Setiap kita seperti ini kita melihat, ya Allah, hamba banyak salah. Segala hal yang menjadi ujian adalah cara engkau membersihkan salah dan dosa. Selesai. Akhirnya dahulu niki abadi sampai di kiamat. Maha suci subhana man ja'alal muluk abidah. Maha suci Allah yang punya kuasa menjadikan seorang ratu menjadi hamba saya. Karena kemaksiatannya, dan membalikkan seorang hamba saja menjadi seorang raja. Nanti kok jagat niku wis ngoten niku, ngoten nggih. Masya Allah, akhirnya tobat Zulaikha. Barang tobat, cintanya hilang. Halo, wong kena cinta kadek masa lalu, dia sudah milih orang. Untu loro bu, benar. Mek bayang no doa. Foto disawi peti koji di gembok di mana. Subhanallah. Akhirnya wes aku sing salah, ibadahnya Gusti Allah. Gurung sampai dadi garwan Nabi Yusuf, malaikat Jibril turun. Sing nemoni malaikat langsung. Zulaikha, sampean disiapkan oleh Allah menjadi pendampingnya Yusuf alaihis salam. Jibril, kalau engkau diperintah oleh Allah, hatiku sudah tidak cinta lagi kepada Yusuf. Kemana cintamu Zulaikha? Kerokmu wahai Jibril. Aku hanya ingin kerok. Aku hanya ingin tunduk dan melihat kemuliaan rohmu. Subhanallah. Zulaikha, ini perintah. Ngono, komandan merintah siap. Lah pokok Gusti Allah ini merintah malaikat Jibril mergo rahim sampean iki nggo Zulaikha, Gusti Allah nitipno nabi loro sing melalui dari malaikat Nabi Yusuf alaihis salam. Nek anjane Gusti Allah nitipno kesayangan demi kemuliaan menungso di masa saya malaikat Jibril, saya ikhlas karena Allah. Loh, ngoten niku Gusti Allah yang mantasno. Temen lho mantasno. Untu sing taat nanti wae kula atur di proto cukul maneh. Siji karo sampean. Cukul nanti teh. Anyar. Lampun. Kadhe gone kudu gigi. Wajah sing keribut kanang salon. Dinomo maneh. Masya Allah, siji karo kula sampeyan iki. Nek jange mantenan, no. Nek mulai mantenan sore mari sak balik asline. Nanti koyo makhluk jadi-jadian oleh anak. Ya Allah. Lu ngoten niku, mripat sing utuh dijelaskan kembali. Bahkan niki riwayat nyedawuhna Zulaikha itu menjadi perawan Kubu ternyata rumusnya sederhana, taat dan taat. Bapak-bapak nonton, nggih,
Bak penyakit, bak gawane umur. Wes ora dipikir nemen-nemen, pancene gawane umur mas sampean obat kok kaya ono kemis sebate ikhtiar. Benar. Mau kula gelem kok ngoten niku kok nyelesaiku. Kalau ada wis divonis diabetes, aku dan sebagainya, mbok kit mulai periksa sampai amati niku tetep bendina ngegem obat pun malah. Sampeyan kula kudu ada mindset membanding apa maneh datang mindset keimanan. Penting niku penting. Lu akhirnya subhanallah dinikah karo Nabi Yusuf. Akhirnya di rahimnya Zulaikha terlahirkan satu Nabi Afrohim, bukan Rasul gitu. Tapi yang kedua adalah Nabi saya. Akhirnya kembali mulia. Suami Raja Zulaikha menjadi seorang ratu yang mulia dalam keadaan membawa iman sempurna, bahkan punya keturunan Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau ada sesi tanya jawab aku. Oh ini gitu. Kalau awasi tadi menyampaikan mudah-mudahan Bapak Komandan bisa menjadi komandan itu penyampaian sangat bagus. Tapi kalau saya melihat setelah, tolong Bapak tulisan apa ini? Ini yang paling penting. Apa ini Pak? Oh gitu. Oke. Insyaallah man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan apa mana punya kekuasaan dan memang ada kewenangan untuk memerintah aset dunia akhirat penjenengan. Jadi ini minta para bapak-bapak untuk ngikuti, untuk lebih ngikuti. Kulo sebenarnya nggak tentu Pak. Saya banyak punya komunitas jamaah di rumah pengajian. Saya banyak ngasih masukan, mungkin harus ada pendekatan lebih, bukan sekedar ngaji tinggi. Tapi ada forum-forum yang dari hati ke hati, lebih menyentuh biasanya. Karena setiap orang punya kebutuhan mendasar dan kadang hanya ke orang tertentu terbuka. Jadi sangat bagus sebenarnya. Gitu kok dulu ibu solihah, serta ngaji serta paling gelem bos nih. Ibu nyuwun sewu, nekakno rezeki rahmati Gusti Allah. Paling ngedang. Lho ini kok kula kan matur sing dawuh sanes kula mau beberapa kitab sing saya utarakan panjenengan. Kebaikan itu sebenarnya adalah mengundang berbagai macam kebaikan. Tapi ketidaktaatan, ketidakpatuhan terhadap kebaikan itu sama aja undang-undang berbagai macam ujian dan musibah. Itu nyata. Tadi harap nanti kalau Pak Komandan sudah menyampaikan instruksinya, itu sebenarnya bukan sekedar instruksi, itu sekedar juga instruksi langit. Loh, halo, ya melalui Komandan. Allah menakdirkan kebaikan itu lewat macam-macam. Tapi untuk momen saat ini penjenengan para bapak-bapak betul-betul harus bersyukur. Komandan sudah selalu di depan, disiplin. Tinggal penjenengan para bapak-bapak. Insya Allah barokah. Nah itu cuma ngoten undang la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat dolimin. Mergo napa ngomong wong bolak-balik kan lur ten Jawa kan. Kita hanya menyampaikan dengan cara yang menurut disiplin aturan yang memang berlaku, tapi hati kita bersandar kepada Allah. Insya Allah sebagai manusianya kita bermanfaat, Allah akan mendatangkan rahmat. Ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bu Yati jamaah Masjid Ukhuwah Wasparti. Saya minta doa kesembuhan. Makasih.
Nggih, kabeh punya ujian. Barangkali ada yang diuji sakit. Yakini setiap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Quran itu negesno wa kalimatu thayyibatin kasyajarotin asluha sabitu wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'ni rabbiha wa yadribullahu amsalas bes samonten kalimah thayyibah sholawat istighfar apa maneh Quran niku diibaratkan karo Gusti Allah niku wit sing gedhe oyote nunjem bumi sakti. Terus nopo ranting dahannya niku sampai nyundul langit sabun. Tu'ti ukulahul lahinin bi rabbiyah akan mendatangkan buah setiap saat dengan izin dan rahmatnya Allah sesuai karo kebutuhan sing maca kalimat thayyibah. Insyaallah barokah thayyibah muga-muga sing sakit sepindah atine digawe Gusti Allah sabar dan ridho. Amin ya robbal. Mergo sabar dan ridho di tengah ujian niku ngalahno ibadah biasa. Nggih, nek wis ridho karo sabar akan datang kesembuhan, rahmat dan hikmah saking ngersane Gusti Allah. Ala hadiniya wala kuliyan sholihah bisiril Fatihah. Ada lagi saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon doanya untuk anak saya Ulfa Nursiah yang saat ini sedang melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak, semua orang tua pasti perjuangannya banyak terfokus terhadap anak turut. Bahkan kebahagiaan anak, kesusahan anak adalah kebahagiaan dan kesusahan kita. Cuma ingat, doa terbaik kembalilah pada Al-Quran. Di samping mengingat sukses, jangan pernah menggandengkan hanya sukses tanpa embel-embel bahasa Al-Quran. Doa ini cuma saya kita tadi menungso neng gone sinten neng Gusti Allah niku sing didengar niku kalimat Al-Quran. Napa kok Quran? Quran itu sebutnya kalamullah. Makanya disebut ayat suci. Kulo sampean iki nek nyuwun melalui sang sendiri ini berbeda. Porsinya berita kapatisan. Kulo sampean iki kadang-kadang ngrasani, kadang-kadang wiridan. Ya. Tapi nek kalimat kalam suci sing digawe donga. Rabbi habli minas Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doane sinten niku Pak? Nabiullah Ibrahim alaihi sampean kamu secara Quran. Tidak satu pun dzurriyyah anak turun Nabi Ibrahim yang tidak mulia. Lho niki di samping mendoakan anak sukses di bidangnya, tapi jangan pernah kita tidak tahu doa yang ada dalam Al-Quran. Karena doa yang ada dalam Al-Quran ini dari Allah. Yang bisa cepat ke Allah itu asalnya dari Allah. Makanya disebut kalamullah, ayat suci. Niku insya Allah ada rumus khusus kalau anak turun kepingin sukses menjadi orang-orang yang soleh dan sukses di bidangnya sesuai keahliannya. Saya pernah sore dapat ijazah. Sampai pernah dengan nama besar seorang kiai ternama, bahkan disebut wali, Kiai Hamid Pasuruan. Pernah dengar ke Pasuruan? Pernah. Di Masjid Jami Pasuruan ada seorang yang sangat terkenal, Kiai Hamid. Itu kalau urusan anak-anak rata-rata tamunya diperintah sampai baca sholawat minim sehari semalam itu 313. Kalau saya sedowo-dowo, aku yang ngerti kok. Cipta dewi mohon nggih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 10 menit gak sampai Bu, 313 selesai. Niku nopo? Tadi password, tadi PIN. Sampai kula niki lapo ya gak ngerti password-e. Ora iso dibuka.
Sampai nanti anak sama dewi, anak yo anak sampai dewi. Tapi nek gak password gak nek pine. Yo masih ATM yo kagungan jenengan, yo tetep akhirnya keblok. Nyata lho nggih. Nanti passwordnya diantara Daimus sholawat. Banyak bersolawat minim 313 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam atau berfatihah. Iku insya Allah, kalau pun matur kalimat thayyibah itu ibaratnya kita di bumi yang nanam, tapi akarnya menyangkap sampai bumi lapis 7, tapi spontan langsung bisa naik di atas langit, akan berbuah setiap saat. Allah yang membuahkan. Kalau memang dikaitkan dengan anak sukses soleh, akan berbuah menjadi anak yang sukses dan soleh. Kalau menjadi sebuah kesehatan, akan dikasih oleh Allah. Kalau memang menginginkan rezeki yang berkah, Allah ngasih buah rezeki berkah. Ini terbukti. Dibuktikan Gusti Allah kepada semua manusia yang memang mengandalkan jenenge ngandal mau ya kudu patuh dhisik, nggih. Kudu patuh nglampahi perintah. Makanya yang paling saya napa njaluk donga niku, ya Allah perbaiki ibadah, ketakwaan hamba. Ya Allah jadikanlah seumur hamba lebih baik dari masa lalu, banyak ibadah, banyak berbuat, banyak berpikir. Insya Allah kok palingan api, ojo sampai wis tambah sepupu, saya pikir duit, aduh, eman, gitu. Mikir susah, kapan dunia bu. Ada 3. Alhamdulillah, sabun terjawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan segala kebaikan, saya terbiasa meyakini karena itu memang ya harus diyakini, segala kebaikan itu milik Allah. Kalau ada yang saya sampaikan ada nggak pasnya atau salah, dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pagi hari yang berkah ini dengan membaca beberapa kalimat thayyibah yang menjadi penghantar utama kita sebagai manusia yang hina, tapi akan terangkat kepada kemuliaan dan kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amah wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil habibil mahmud syafil 'ailal mufarrijil qulub wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya man huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatu ar-rahmanur rahim. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kokohkanlah iman dan Islam kami semua. Akhirilah umur kami dengan sempurna, dengan husnul khotimah. Berkailah keluarga kami dalam bentuk rezeki yang berkah, umur yang berkah, anak turun yang baik, solihah dan berkah. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan zahiran wa batinah. Sempurnakanlah karena hidup kami ya Allah dengan kesempurnaan bertambahnya keimanan dan penghambaan ibadah kepadamu wahai Zat yang maha mulia. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah segala kesalahan, kebodohan, kesembronoan, bahkan kemaksiatan yang selalu masih kami lakukan setiap saat dan setiap hari. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu, petunjukmu, pertolonganmu, kasih sayangmu. Tutupilah segala kekurangan ini ya Allah, sempurnakanlah dengan nilai kebaikan. Allahumma ya Allah, kami semua minta segala macam kebaikan dan berlindung dari segala macam kekurangan, kerusakan, dan berbagai macam hal yang membahayakan. Allahumma ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wa ma taufiqi illa billah wa ridha wal inayah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, untuk pertanyaan ataupun permohonan doa, dari Takmir telah menyiapkan 1 HP untuk kontak kita bersama, yaitu bisa dicatat 0812